Tahu nggak? Tempat pelayanan publik. Ruang publik, ya, ruang publik. Bukan ada yang aneh-aneh. Apakah seperti ini Bank BCA? Saya mohon kepada Bank Indonesia, mohon periksa ini Bank BCA ini. Ini tidak benar ini. Dia sendiri yang memblokir rekeningnya, malah dipersulit untuk membuka kembali. Di Zoom meeting, 2 kali kita Zoom meeting. Pertama Zoom meeting di lantai 1, kita tersambung dengan pelapor. Klien saya memberikan alamat lengkap, nomor telepon lengkap. Lalu kita sekarang ini di tanggal 17 Juni jam tanggal 11 kita Zoom meeting di lantai 5 dengan Ibu Endang. Ibu Endang, saya pertanyakan kepada beliau, Ibu, ini kliennya, klien saya yang memblokir rekeningnya sendiri. Syarat pemblokiran itu biasanya setahu saya dilakukan oleh PPATK apabila ada aliran dana yang mencurigakan. Sementara yang blokir ada klien saya. Ini orangnya. Lalu saya tanya tadi sama Bu Endang, mana pelapornya Ibu? Mana pelapornya? Kenapa pelapornya tidak hadir pada saat di Zoom? Alasan pihak Bank BCA melalui Bu Endang. Ibu itu menyatakan hanya kami Bank BCA dengan klien saya. Jadi ini apa ini? Ini uang beliau loh, 318 juta. Jadi saya berprinsip, saya berpikir, berarti pingin Bank BCA pingin menguasai uang ini. Kenapa saya bilang pingin menguasai? Dia sendiri nasabah yang memblokir, dipersulit. Saya sangat kecewa. Saya termasuk nasabah Bank BCA saya. Saya contohkan, saya nasabah Bank BCA. Saya blokir rekening saya. Saya lawyer, tiba-tiba masuk uang saya 1 miliar. Tidak bisa saya buka. Tidak bisa saya buka. Saya lawyer, masuk rekening saya 1 miliar. Saya sangat kecewa dengan Bank BCA. Terima kasih. Oke Bang, apa upaya hukum nanti selanjutnya Bang setelah dari BCA ini? Apakah mungkin melanjut ke LPSK atau kemana Bang? Saya akan mengadukan ini ke pihak kepolisian. Dan saya akan menyurati Bank Indonesia untuk mengkoreksi di Bank Indonesia. Dan saya akan menyurati lembaga perlindungan saksi dan korban ini. Saya akan menyurati semua ini. Saya tidak akan tinggal diam sampai sini. Dan buat seluruh nasabah-nasabah Bank BCA yang hampir sama yang dialami dengan klien saya ini. Jangan tinggal diam. Ini tidak benar di Bank BCA ini. Terima kasih. Jadi terima kasih buat rekan-rekan media. Saya yang Paham, kuasa hukum daripada Dimas Pradipta, ingin menyampaikan kepada media. Di sini ada klien saya, Dimas Pradipta. Dia yang memblokir rekeningnya pada tanggal 13 Mei 2025. Tapi dia membuka rekeningnya sampai saat ini tidak ada bisa dibuka. Uang beliau sebesar 318 juta rupiah. Ini orangnya. Kenapa saya bilang? Pada tanggal 14 dia langsung memblokir. Lalu tanggal 15 ada laporan dari informasi dari tim hukum Bank BCA. Kita datang menjumpai Pak Gultom. Yang ada ditunjukkan LP laporan polisi. Sementara laporan polisi itu tidak ada nomor. Tidak ada nomor. Kalau ada laporan polisi pada tanggal 15 Mei 2025, tapi sampai sekarang 17 Juni 2025 tidak ada panggilan terhadap klien saya. Malah kita 6 kali sudah datang ke Bank BCA. 6 kali itu sekarang kita sudah datang ke BCA. Mereka sudah minta klarifikasi. Rekan media yang hadir pada kesempatan ini, di sini kita selaku tim kuasa hukum dari kantor hukum Otto Mandimbo Simanusong. Jadi kita di sini ingin kekeluargaan dengan Bank BCA sebelum mengambil langkah hukum. Tapi apa yang kita dapat malah tidak ada jawaban yang pasti dari pejabat-pejabat utama di Bank BCA KCU Medan Sumatera Utara.
Di sini kita sudah memberikan klarifikasi pada tanggal 5 Juni 2025 yang langsung diterima oleh Ibu Leni. Lalu kita sudah koordinasi juga dengan tim legal Bank BCA. Tapi juga jawaban tidak pasti dan tidak jelas. Zoom meeting sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Zoom meeting pertama di lantai 1 sudah dilakukan dan sudah berbicara antara para pihak, yaitu pihak Dimas Pradipta dan ada yang mengaku yang melakukan pemblokiran. Sudah dibicarakan, malah klien kita memberikan alamat yang jelas dan nomor telepon apabila yang bersangkutan bersedia hadir datang ke Sumatera Utara ini. Lalu yang kedua, kita sudah buat surat kehilangan karena klien saya merasa ada hilang dokumennya 1 tas, dompet, tas dan dokumen lainnya. Sudah ditunjukkan oleh ini laporan polisi di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Langkah kita selanjutnya terhadap Bank BCA adalah kita akan mengambil sikap tegas, akan melaporkan ini ke Polda Sumatera Utara, khususnya Krimsus, Bismonden. Dalam waktu dekat ini akan kita ambil sikap dan kita akan menyurati ke Bank Indonesia. Ada apa ini? Jadi kita berkesimpulan, di dalam Zoom meeting yang tadi dilakukan, yang Zoom meeting yang kedua, tidak dihadirkannya pelapor. Yang ada hanya kami dengan pihak Bank BCA yang diwakilkan oleh Bu Endang. Saya pertanyakan sama Bu Endang, mana pihak pelapor? Kenapa tidak dihadirkan? Kenapa tidak dipertemukan dengan kami? Kalau memang itu uang dia. Ternyata jawaban Bu Endang, hanya pihak Bank BCA dengan kami. Saya selaku kuasa hukum itu pasti itu cacat formil, tidak resmi. Karena para pihak tidak dihadirkan. Karena apa? Ada pihak pertama, pihak kedua. Di tengah-tengah ini biasanya adalah pihak Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi Bu Endang menggiring opini ini seakan-akan masuk ke ranah PPATK, TPPU. Ini dia sendiri yang memblokir, nasabahnya sendiri yang memblokir, bukan orang lain. Kecuali kalau ada tadi surat dari PPATK, langsung ada indikasi tindak pidana pencucian uang, kita tidak akan seperti ini. 6 kali kita telah melakukan diskusi ringan, melakukan pendekatan dengan Bank BCA, tapi apa? Semua nol besar, semua nol. Tidak ada yang berkepenting, tidak ada berkompeten untuk menjawab ini semua. Terima kasih rekan-rekan. Oke Bang, selama 6 kali pertemuan, apakah pihak dari tim hukum Dimas Pradipta pernah bertemu dengan pemegang keputusan di Bank BCA, Bang? Sejauh ini 6 kali kami melakukan negosiasi, mediasi, yang kami hanya bersinggungan dengan tim hukum, tim legal. Tidak pernah kami menjumpai kepala cabang, manajer, atau siapapun itu. Tidak pernah, selalu diiring ke tim legal. Dan yang paling sangat menggelikan dalam hati saya, kami selalu ketemu jam 4 sore. Jam 4 sore, jam tidak lagi adanya kegiatan aktivitas. Jam 4 sore, baru inilah saya meminta jam 10 pagi supaya diketemukan dengan pelapor yang mengklaim itu dana dia. Terima kasih. Oh, berarti setelah hasil pertemuan jam 10 ini Bang, hasil yang bisa disampaikan oleh pihak BCA boleh Bang sampaikan sehingga Abang mengambil langkah seperti ini Bang? Yang hasil Zoom meeting tadi yang dilakukan di atas di lantai 5, pihak Bank BCA melalui Ibu Endang ingin mengarahkan ini seakan-akan masuk ke ranah TPPU, tindak pidana pencucian uang, seakan-akan mengirim opini ke pasal 26 Undang-Undang TPPU. Jadi saya tekankan kepada Bu Endang, ini kita sekarang ranahnya adanya laporan polisi, Yang saya sesalkan, kenapa laporan polisi pada tanggal 14 Mei 2025 hingga sekarang 17 Juni 2025 tidak ada dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Ada apa ini? Dan di nomor laporan polisi tidak ada nomornya. Maka saya heran, apa ini? Yang saya sangat sesalkan, kenapa Bank BCA tidak membuka blokir? Jadi saya berkesimpulan di sini, menurut kacamata saya, adanya pasti win-win solution yang dilakukan antara pelapor dengan pihak Bank BCA. Kedua, adanya ingin menguasai penuh
uang klien saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak dibuka blokirnya hingga saat ini. Karena nasabahnya langsung yang memblokir. Saya kasih contoh, saya seorang lawyer, saya nasabah aktif Bank BCA. Tiba-tiba ada masuk uang ke rekening saya 10 miliar atau 1 miliar, kita bilang lah, hilang rekening saya, hilang handphone saya punya banking, langsung saya konekkan semua, hilang saya blokir, saya membuka, tidak dibuka dengan alasan ada pihak ketiga yang memblokir. Ada apa ini? Jadi saya mohon kepada pimpinan Bank BCA, kepada pimpinan Bank BCA, owner Bank BCA, mohon evaluasi semua para karyawan Bapak, mohon evaluasi semua karyawan Bapak, mohon disidak ini, dan kami mohon kepada Bapak, buka ini rekening klien saya, nominal 318 juta, uang dari hasil kerja keras dia, uang hasil dari biaya dia. Seakan-akan harus kita buka, kita paparkan, uang ini dari mana, uang masuk, uang keluar, sudah kita berikan 3 bulan terakhir, Maret, April, Mei, sudah kita kasih. Tapi apa jawaban? Hingga sekarang tidak jelas dan tidak pasti. Terima kasih.